di mana saja kita akan menemukan kematian. Walaupun fi burujin musayyadah, sekalipun kita berlindung di mahlikat tempat tersangka kokoh, kalau sudah namanya datang ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa kita mundurkan sedikit pun ataupun kita majukan. Itulah yang disebut kematian. Mungkin beliau juga berharap umurnya panjang, bisa sampai bersama kemari, sampai di Kampung Baru orang semuanya kenal. Tapi kemarin saya dapat tugas di Taufiqul Hidayah, berjumpa dengan jamaah dan jamaah itu selalu menanyakan kepada saya bahwa semuanya orang kenal dengan beliau. Itulah masyhurnya beliau di desa Sahawan Setia ini. Kenapa? Karena berkat beliau rajin dan istiqomah, gerimis hujan datang, yang dekat presiden datang, dia datang beliau. Ini membuktikan insya Allah min husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau adalah salah satu orang yang terbaik yang kita kenal. Orang biasa saja, pas meninggal pun kita lihat wajahnya tersenyum, bersih. Saya ketika melihat beliau, jasa beliau, saya nyengir. Ini adalah wajah yang terindah. Orang wajahnya bersih, tersungging senyum di bibirnya. Dan tanda-tanda itu pun kenapa saya kenal? Biasanya saya kalau ketemu beliau, ngobrol beliau, itu wajah saya tidak ngobrol, wajah saya di ada dia. Tapi kemarin tidak. Ya mungkin itulah setelah beliau tidak ada akan terjawab. Ketika saya ngajak anak-anak kaca, wajahnya tidak ke saya. Biasanya tuh begini kalau ngobrol berbalik. Ada di saya. Enggak. Saya ambilin yang pupuk. Dirobek dia. Lurus wajahnya, agak belok sedikit nyata. Enggak ada ke saya. Itu saya kepikiran. Ya Allah, mungkin itu lagi. Wajahnya udah nggak mau ditampakkan. Biasanya kalau ngobrol kita wajahnya itu baru kita dicermin. Tapi itu adalah tanda-tanda beliau akan berpamitan. Dan ketika dia meninggal, mungkin jauh dari keluarga atau terpisah. Kita kembali lagi, itulah kematian. Semua orang menginginkan yang namanya ketika meninggal dunia itu dikupengin. Ini anak saudara pengennya semuanya kupeng. Kita dipengin. Itu kan kita maunya. Enak gitu ketika ada yang bimbing dengan kalimat-kalimat tauhid, ada yang nyebutin, ada yang baca surat Yasin. Pengen kita meninggal seperti itu. Tapi Allah lain, al-insan bitaqdir wallahu taqdir. Kita hanya pengen berangan dan bercita-cita. Wallahu taqdir, Allah yang menentukan. Itulah kematian. Mungkin yang terbaik seperti ini. Walaupun jauh, siapa yang mau meninggal jauh daripada keluarga? Contoh, saya punya tetangga abang pembaik baru malam 3 hari. Di jalan tol, lagi ngantri bosnya. Tahu-tahu nyesek dadanya minggir les dari Sukabumi menuju Bandung Ciwidey di kilometer 42 Kerawang Barat les lagi di tengah tol. Itulah mungkin di antara kita nggak tahu pulang dari sini ngopi bareng, atau besok sakit udah nggak ada. Itu nggak hal yang mustahil, bisa sakit. Karena semua itu adalah sirullah. Allah punya rahasia. Yang penting buat kita adalah bagaimana kita mempersiapkan. Ternyata meninggal itu mati itu datangnya bakatan tiba-tiba. Alam sana bisa sabar kita enak.
udah kemana-mana. 2 hari lagi, lah kita antar orang rumah, kita kumpulin keluarga semuanya. 2 hari lagi nih gua. Iya, mesen Kalau dah. bisa dikasih kabar seperti itu. Iya, mesen dah. Anak kumpulin mantu, saudara yang jauh-jauh kumpulin. Tapi nggak seperti itu. Yang tadinya kita di dalam rumah aja selalu keluarga, tahu-tahu Allah panggil kita ada lagi di tempat umroh itu. Berangkat haji, seger-seger, sampai di sana sakit sebentar, meninggal dunia. Itulah buat kita sekali lagi. Emang guru belum umroh. Ini adalah pembelajaran ikhlas buat kita. Beliau sudah dipanggil oleh Allah. Berdasarkan daftar absen yang sudah ditentukan oleh Allah yang melalui malaikat Jibril. Tinggal kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Apa yang kita tunggu kecuali kematian? Enggak ada. Makanya ketika Rasulullah didatangkan ada Jibril. Saya didatangin oleh malaikat Jibril, kata Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Isna syishta innaka mayyit. Muhammad, hiduplah lama semua kamu, selama kamu mengapain hidup berjungkir balik, innaka mayyit. Tetap saja besok pasti akan mati itu. 10, 20, 30, 80, 90 selesai. Ternyata Pak, sangat singkat. 90 tahun itu sangat sedikit kalau dibandingkan dengan umur yang ada di alam barzakh. Contoh, kita ambil kata Ibrahim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal sudah 1500 tahun. Ternyata belum kiamat juga. Ternyata umur di alam barzakh itu lebih panjang daripada umur di dunia. Sedangkan umat Nabi Muhammad baik sisi wasasain antara 60-70 mayoritas, tetapi kebanyakan di bawah 57 sekarang lagi ngetren. Umur di bawah 50 sekarang lagi ngetren, banyak yang meninggal. Kemudian kata Nabi apa lagi? Akhir innahu mufarrad. Apa yang kamu cintai, kamu senangi di dunia, silakan. Tapi mufarrad kita akan berpisah. Itulah kehidupan dunia. Bini, anak yang sangat sayang kita sayangi, kita cintai, rumah kita, mobil kita tinggal, kita sangat senang. Yang mufarrad, dia pasti akan berpisah sama kita. Hanya 3 lembar kain putih yang kita bawa. Yang terakhir kata Rasulullah, dia mendapat ujangan dari malaikat. Silakan kamu mengerjakan apa saja di dunia ini. Mau yang jelek, yang cakep, terserah, silakan bebas. Ingat, nanti akhirat alam tempat pembalasan. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, sekecil apapun kebaikan, Allah akan memberikan ganjaran. Dan begitu juga segala sesuatu sekecil apapun keburukan, kejahatan yang kita kerjakan, pasti Allah akan memberikan ganjaran. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun,